Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah kembali jumpa lagi dengan sebuah video diskusi yang menarik ya. Siapa lagi kalau bukan diskusinya Luka Tambunan. Nah, diskusi ini lumayan panjang. Tapi jangan lupa ada siap-siap ketawa. Pokoknya siap-siap nyengir aja ya. Karena diskusi ini kocak. Seru, kocak, pokoknya menarik ya. Nah, Luga akan ketemu diskusinya melawan Elang Hunter, kemudian ada Adi Badawi. Dan sama Elang Hunter nih, waduh, musuh bebuyutan Luga. Dan Adi Badawi ini salah satu yang tidak percaya akan adanya nabi, tapi dia percaya bahwa Edis adalah nabi terakhirnya Kristen karena sudah dinubuatkan. Dan yang bikin kocak lagi di sini ada sebuah cerita di mana Edis kemudian siapa lagi itu dikocok sama balsem ya, dikocok dengan balsem sama Beelzebul. Pokoknya tonton video ini dari awal sampai akhir, kocak full, rugi kalau nggak nonton. Baik, saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Tadi garang kali sih Bojes itu kan. Begini, nanti kau kebalok lo, benar lo. udah berapa? Udah pernah belum kakimu dibalok? Kucing, kau diam dulu. Udah pernah belum kakimu dibalok? Ngajarin orang jadi sesat, kau ke kucing kau. Diam bibir kau di situ. Kamu jangan mute kayak gini kapasitasmu. Loh, apa pentingnya kau ngomong? Yang keluar dari mulutmu kentut. Dia keluar dari mulutmu tai juga, berbau tai, mengandung Aduh, tai. kucing. Bukannya kau debat baik-baik, malah ngatain orang. Ke kompos. Prestasi kau apa? Pekerjaan kau apa sih? Dia dulu tai itu larinya kemana? Kompos, pembuangan akhir. Enggak, kau pekerjaan kau apa sih sehari-hari? Jangan kau jambret terminal lagi masuk-masuk komal kau. Kita bahas ini jambret terminal ini. Kau udah mancing duluan. Kau menyerang pribadi saya, aku serang pribadi kamu. Kau siapa? Kau di mana kau jambret? Jadi ketika pembicaraan kamu mengandung unsur-unsur tai, itu berarti itu sudah. Enggak, gue tanya kau di mana kau ngejambret? Masih di Cengkareng enggak? Ngapain kau lari-lari pembicaraan? Fokus kamu, jangan kau perlihatkan. Ya udah, kau bantah. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab, gembel. Loh, di mana dijelaskan itu mengenai tentang jenis kelamin Roh Kudus? Di mana? Jawab. Ada penjelasannya. Kau jangan mengarang di sini. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Allah. Di mana itu Roh Kudus? Gambar Allah, Roh Kudus yang tertulis itu. Gambar Allah. Kan Allah itu Roh Kudus. Roh Kudus Allah bukan kucing. Di mana itu tertulis? Kau kalau ditanya jawab, nanti kau kuturunkan lagi kau. Di mana itu tertulis itu? Jangan kau asumsi. Roh Kudus itu Allah bukan. Di mana itu tentang penjelasan jenis kelamin? Kok kamu tanya tadi laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jenis kelamin, laki-laki pun jenis kelamin. Perempuan itu gambar Allah, berarti Allah adalah gambarnya perempuan dan laki-laki. Udah. Di mana? Ngerti kau? Allah, di mana tertulis? Di mana baca? Kucing, di mana bibir kau? Iya. Kurang ajar. Bibir kau yang di mana? Aku loh nengok si Bojes tadi garang kali sama Valeria ini kan. Mau bertanya apa katanya? Datang nabi kabur dia. Dia. Potong titik. Mau nggak aku potong titik kalian? Ini saya lagi akan usahakan tanah untuk tambahan 1000 hektar lagi untuk tambahan yayasan kita. Kira
Semua dari Aceh sampai Lampung rencana mau kita kuasain, mau kita sertifikatin semua. Ini gigi kau, so ao kau, ngegembelnya kau, kucing. Oh iya Bang Milo, itu cewek waktu itu siapa? Incu itu mana ya? Incu. Iya, Oh, yang itu tadi teman saya itu. Tapi Coba udah panggil mana dia disini. Nabi? Luga, Apa lagi? naikin lagi tuh elang itu. Sekali aja. Naik. Lonte naik kau. Naikin aja lagi. Naikin aja dia lagi. Wih, perak. Naikin aja dia. Nah, Ini banyak kali perak naik malam ini ya. Awak baru pulang makan bakso ternyata ditiban lagi sama manusia-manusia tempak. Kenapa lagi nih si DS? Silakan. naikin. Ya, Naikin DS. Ya. Luga, Ya biar dia naik sendiri. Biar dia naik sendiri. Nanti ku terima. Silakan. DS ada yang mau ditanyakan? Ada bang, ada. Silakan. Nggak ada atau ada? Ini sekalian belajar ini bang. Oke, mantap. Nambah pengalaman, Jadi- pemahaman. Jadi Roh Kudus itu memang perempuan, karena perempuan itu adalah gambar yang paling tinggi di alam semesta. Laki-laki dan perempuan itu gambar tidak ada lagi menyaingi keindahan dari laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita ngeliat perempuan bawaannya ngaceng. Kenapa ngaceng? Karena terlalu indah. Ketika kau melihat angin seperti Tuhannya si elang, Tuhannya si bajigur, si lontong itu, apa yang terjadi ketika kau melihat angin? Ya nggak terasa apa-apa. Karena angin itu bukan gambar Tuhan. Angin bukan gambar Tuhan, gembel, kucing. Gambar Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Makanya ketika perempuan melihat laki-laki tergila-gila, perempuan pun melihat perempuan ngaceng. Tapi dalam arti harus hidup dalam kekudusan. Luga gini bro. Kenapa lagi kau? Gini bro. Bro, kau Biarin kenapa? Biarin dulu Bang DS dulu. Iya, ada kan silakan. Bang. Orang- Sopan kamu sama Nabi, aduh. Ini lama-lama bibirnya ini kejahit lagi. Ya silakan Bang Aduh. DS. Kalau ada yang dipertanyakan. Dia kan lagi mau denger awak ngomong, kok suruh orang lagi pengen diem. Silakan. Salam Irene. Abu Isa. Apa tinggi kali pengalaman Luga ini. Susah kita untuk ini. Betul lah, janganlah dilawan. Iya harus diajak kerjasama. Makin banyak juga. Arsam. Si Arsam ini nanti ku suruh dikocokin nama gorila loh tititmu. Ya, Bang DS silakan sama Nabi bertanya. Nabi mana? Gantian. Nabi Mana Luga Nabi? lah. Oh Nabi dia. Nabi bang Luga. Iya dong. Betul. Dia Rasul. Nabi dan Rasul. Ini tentang mungkin Bang Luganya bisa nanti mengaji apa pemahaman tentang Yohanes 16 ayat 7. Coba dulu Bang dikasih. Apa? Silakan dibaca Pak. Silakan dibaca. Waduh. Siapa teman-teman yang bisa itu ya yang baca, karena aku nggak bisa buka kamera ini. Nggak bisa. HP 1 cuma Bang ini. Yang bisa buka coba Yohanes 19 ayat 7. Biar Ya apa isinya di situ? Biar Nabi Garis juga besar. Aduh. Sekali lagi Bentar, Bang kalau DS ini bawa- Islam apa Kristen, Bang? oh ini Muslim. Waduh.
Raudin Petot Bang di YouTube. Oh muslim, berapa? muslim. Iya. Lu ngomong muslim aja ragu-ragu banget. Yohanes berapa? 16 Ayat 7. Oh Bang Herodes ya ternyata. Selamat bergabung Bang Abdul Isa. 16 aduh. 16 ayat 7. Iya. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini perempuan. Roh Kudus itu adalah ibu dari Yesus sendiri, ibu kandungnya. Oke, sudah terjawab ya Bang DS. Sekarang kembali ke Bang Abu Isa. Ya Silakan, Abu Bang Isa Abu ini Isa. udah lama nggak datangin ini. Betul. Iya. Mau tanya sama Bang Luga nih. Ya, silakan. Ya pertanyaan aku, kenapa Adam itu tidak dilahirkan dari rahim Roh Kudus gitu loh? Itu kan padahal Adam kan diciptakan dari debu tanah, ditiupkan nafasnya oleh Tuhan. Nafasnya itu kan Roh Kudus. ya kan Roh Kudus itu kan perempuan, Bang. Ya kan? Iya, roh itu kan tidak terlihat. Adam itu diciptakan di dalam rahimnya Roh Kudus. Dari debu tanah, bahannya dari debu tanah. Iya. Semua pada dasarnya manusia ini dari Roh Kudus, tetapi ada perbedaannya. Kalau Adam itu diciptakan dari yang tidak ada. Kalau Yesus memang sudah ada dia. Pertanyaan yang nggak penting-penting banget sih. Iya kan Adam itu anak Tuhan juga, Bang. Lukas 3 ayat 38 kan tuh. Kan saya udah bilang berkali-kali Adam itu tidak bisa bangkit dari kematian. Kenapa dia tidak bisa bangkit dari kematian? Membuktikan dia bukan anak kandung, tapi cuma anak angkat, diciptakan. Yesus sudah bersama-sama dengan Allah sebelum Adam diciptakan. Jadi pas hari kebangkitan Adam Kelasnya Adam aja sama Yesus sudah beda. Adam bisa nggak tidak jatuh dalam dosa? Bisa nggak dia? Jawab. Iya. Berarti dia gagal. Borjong. Intinya kalau udah gagal nggak boleh jadi Tuhan. Siapa suruh lu berdosa? Adam nanti pas hari kebangkitan berarti nggak dibangkitkan lagi, Bang ya? Nggak dibangkitkan dia. Gitu. Ya dibangkitkan lah. Yang bangkitin siapa? Siapa yang bangkitin? Bapak. Yesus. Kok bapak-bapak mulu sih kau? Yang bangkitin Yesus. Berarti kalau Yesus yang bangkitin Adam, berarti lebih hebat mana? Adam atau Yesus? Iya, lebih hebat Yesus lah. Ya udah, kalau lebih hebat Yesus ngapain lu nanya-nanya lagi? Intinya Ya. kalau kalah diem. Kalau udah kalah diem. Jangan kalah ngomong. Nanti lama-lama dirobek itu orang tadi aku- mulutnya. Kan Tuhan itu Bapa ya kan? Tuhan itu laki-laki. Roh Kudus itu perempuan. Ya. Pertanyaan aku, kenapa Adam tidak lahir dari rahimnya Roh Kudus gitu loh? Siapa yang bilang dia tidak lahir dari rahim? Semua alam semesta ini yang ciptain Roh Kudus, termasuk Adam. Aduh, si Ya. gembel ini. Iya. Yang menciptakan Adam siapa? Ya Tuhan. Roh Kudus. Allah, bibir. Jadi Adam ini lahir dari rahim Roh Kudus atau gimana, Bang? Pada dasarnya semua itu diciptakan oleh Roh Kudus, kecuali satu, Yesus. Itu Yesus tidak diciptakan. Adam aja yang menciptakan Yesus dan Roh Kudus. Kan aku ini kan lahir dari rahim ibuku kan. Bukan masalah rahim. Adam itu diciptakan oleh Roh Kudus, lahir dari rahim Roh Kudus. Lah ya, Nggak ada Roh ayatnya Kudus itu kan diciptakan. perempuan, Bang, kata Abang. Kan perempuan. Iya.
diciptakan oleh Roh Kudus, bukan dilahirkan. Kalau dilahirkan itu dia sudah ada tadinya. Adam kan dari tidak ada menjadi ada. Udah ya, cukup ya. Susah kalau Iya, ngeyel ya banget. gini loh Abu bisa. Nah, ini ada Kalau Bang Adam Taufik itu juga ya. bukan Tuhan. Iya, Adam bukan, kalau bukan Tuhan ya udah diem, nggak usah ditanya-tanya lagi. Lahir dari Kalau rahim lah inilah. Yesus Tuhan, makanya ibunya Tuhan. Gitu loh. Adam kan nggak ada ibunya. Ibunya dari debu tanahnya dia diciptakan. Udah paham? Dari nggak ada menjadi ada, udah. Yang kerjaan Roh Kudus. Ya, soalnya kan Adam dibilang anak Tuhan. Nah, ibunya Adam ini siapa kalau gitu? Nggak ada ibunya, tolol. Udah dibilang nggak ada. Ini kan Si monyet ini Adam ini kan anak Tuhan nih Bang, ya kan? anak Tuhan dalam artian anak angkat, bukan anak kandung. Makanya dia dari debu tanah. Yesus bukan dari debu tanah, Yesus dari surga. Masa nggak ngerti-ngerti juga? Kau tolol, goblok banget sih. Adam Udah, ini kan silakan yang anak lain, Tuhan. yang lain. Lama-lama gue turunin nih si anjing ini, nanya mulu, nggak jelas. Babi kau. Kalau lo nggak ngerti, udah. Dia mau debat kusir itu, si monyet itu. Itu iblis itu. Silakan Silakan. Bang Afif. Oke, selamat malam Bang. Ya, Mau silakan. nanya dengan Bang Nabi Luga. Ya, silakan. Bang Nabi Luga, aku sering nonton Bang Nabi itu ngobrol sama ya banyak lah kan. Tapi ya aku yang agak bingung itu Bang Luga. Bang Luga bilang ada di surga itu Bang Luga naik apa nih? Naik Roy Ross ya. Iya. Itu keluaran tahun berapa itu Bang Luga Roy Ross-nya? Keluaran surga lah. Kalau surga kan tahu ini mobil mewah semua. Itu bukan buatan Jepang ya? Bukan buatan Jepang ya? Oh, buatan para malaikat. Oh itu. Oh Malaikat gitu ya. yang buat, iya. Ya agak bingung aja nanti ya kalau umpamanya buatan dari Jepang gimana mau ngirimnya gitu kan itu yang aku bingung gitu. Ini ngomong Cuman itu aja, Bang tentang Luga. surga. Kenapa lagi kau kembali ke dunia pertaian? Bumi ini tai. Kita ngomongin surga. Iya Tahu benar, kita benar. ngomongin surga, ngomongin Jepang, ngomongin Cina, Hong Kong. Enggak Kita kan nggak nganggap ya, kan lagi nama- itu manusia yang namanya. ya. Nanya Bang Luga ya siapa tahu kan Ya, kan oke, bingung buatan siapa Ros itu kan. Bingung. Buatan surga. Apik, Ya. Apik Ya. dari mana ini? Apik dari mana? Keimanannya mana dari mana maksudnya? nih? Keimanannya dari mana? Tempatnya maksudnya Bang ya? Keimanannya dari mana? Oh, Dari aku Islam. dari Muslim Bang, dari Muslim. Oh, dari Muslim. Tapi Dah. tapi sering nonton Bang Nabi Luga ini. Makanya Iya dong, malam karena mau Nabi nanya Luga gitu ini kan. udah masuk TV One, Ya benar-benar Bang. udah terkenal. Iya. Ya. Kita kasih kesempatan untuk teman kita Adi Badawi, silakan. Halo Nabi. Ya, salam. Halo. Saya sudah biasa sebenarnya, Nabi sudah sering ada di sini. Saya cuma mau ini Nabi. Ternyata Nabi terakhir itu sudah ada Nabi, sudah dikonfirmasi. Siapa tuh? Edis. Ternyata Nabi terakhir itu Nabi. Kapan Edis ngaku nabi? Katanya dia Nabi terakhir. Jadi lengkap sudah. Nah, Nabi. Masalahnya pendukungnya itu tidak percaya kalau Nabi masih ada. Lalu gimana ya Edis mesti jadi? Edis kan makan beraknya kan dari pendukungnya. Edis itu babu dari para pendukungnya karena para Edis ini kan dikasih makan, ditransfer untuk memenuhi hasrat birahi para pendukungnya atau para jemaatnya. Nah, jemaatnya aja tidak boleh ada nabi kata jemaatnya. Jadi Edis harus kudu ngikut babu jemaat, ya harus ikut jemaatnya lah.
Kan para donatur-donatur yang bayar Edis bisa makan di Amerika. Mana bisa sih di Amerika buka rentenir. Jadi mau nggak mau dia hidup dari jemaat. Beda sama saya, tanah saya 100 hektar. Si Edis di sana ngegembel di Amerika. Baru dapat rumah satu aja udah ribut. Katanya dia itu nabi, tapi disembunyikan dalam kitab. Kalau nabi itu harus dapat penglihatan. Kami aja udah dapat penglihatan tentang si Edis masuk neraka. Edis dapat penglihatan nggak? Kan tidak. Para pendukungnya juga anti penglihatan kok, anti surga, anti penglihatan. Nabi itu harus punya penglihatan. Jangan nggak punya penglihatan ngaku nabi, itu namanya jadi jatuhnya orang gila. Paham nggak? Nabi itu harus ada suara Tuhan ngomong sama dia. Pernah nggak Tuhan ngomong sama dia? Ya nggak tahu sih. Iya, makanya kau harus cek apa pesannya dalam bentuk mimpi, dalam bentuk penglihatan. Harus ada penglihatan dan mimpi baru boleh jadi nabi. Kalau cuma becongor-becongor, ya mana bisa jadi nabi kalau cuma becongor. Dia katanya sudah dinubuatkan, tapi dalam kitab itu disembunyikan. Nggak usah lah dulu kita ngomongin kitab. Dia pernah nggak dapat mimpi penglihatan? Itu dulu dasarnya. Dia aja nggak pernah dapat penglihatan, dapat mimpi, bilang jadi nabi. Tuhan itu kan ngomong melalui penglihatan, melalui mimpi kepada seseorang, baru dia bisa jadi nabi. Tapi ini Tuhan nggak pernah ngomong, tiba-tiba jadi nabi. Itu namanya penipu. Iya, harus ada penglihatan dong. Iya. Kalau Nabi kan udah banyak yang lihat. Ya, jadi Nabi sudah melihat Edis di dalam neraka. Coba ceritakan Milo penglihatan kau. Tadi sangkanya ku bohong. Coba. Betul. Jadi Si Edis disalib. Edis, Bom-Bom, dan Agatha disalib di neraka dan dipukuli itu pakai api, rantai neraka itu, gitu loh. Tuh kan, bukan saya yang lihat. Coba Slayer juga mimpi dia tuh, Slayer. Nah gimana Mitana? Oh, sebut Mitana. Tapi kalau Edis bertobat Nabi, dia batal masuk neraka tidak? Kemungkinan kayaknya dia nggak bisa bertobat sama si Bom-Bom. Nggak bisa. Nggak ada tanda-tanda bertobat dia. Dia itu yang penting ada duit. Ngerti kan? Orang kalau Penglihatanku coba Pak Bom-Bom ini. Tapi yang dilindes. kalau Pak Bom-Bom dilindes pakai Rolls Royce. Betul. Di dalam mobil ada aku, ada Nabi Luka, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bom-Bom dilindes. Karena selama di dunia dia tidak beriman kepada Nabi Luka. Dilindas pakai bulldozer ya. Rois. Nanti teman-teman ya, nanti kita akan bikin ini, nanti si Bang Milo ini nanti saya undang ngomong di KKR, ceritakan mimpinya. Jadi yang nonton nanti puluhan ribu nanti yang nonton, jutaan. Nanti saya undang Slayer sama Milo kekasih kesaksian di depan mimbar. Bom-bom dilindas tuh. Jadi Bang Milo yang kan, sebentar dulu. Kita ini kan masih ngomong di TikTok, nanti disangka orang bercanda. Nanti saya bikin
acara KKR konser. Nah, di sela-sela KKR konser nanti saya mau suruh mereka kesaksian ngomong di depan puluhan ribu orang. Si Bom si Edi sudah nanti teman saya si Dean dia dapat mimpi Edis dikocokin pelernya sama setan. Dia nangis-nangis. Kocok. Iya. Coba cerita tadi yang dia dihajar di bawah tangga itu sama Bazebul itu. Bang Nabi. Tadi belum. Nabi, Nah, dengar ini. si Edis dikocokin sama setan bisa keluar nggak itu? Jadi gini, nanti saya belum bisa sebut namanya ya, inisialnya D. Nanti saya akan paksa dia. Coba, ini lagi KKR nih kan, yang datang kan 1 juta orang, puluhan ribu kan. Dean, kamu coba kasih kesaksian. Apa bang? Ketika kamu mendapatkan mimpi, Edis pelernya dikocokin sama setan. Gue bilang, lu serius loh? Serius, gue bilang kan. Iya bang, gue mimpi. Terus gue juga mimpi Bang Luga duduk di tahta, terus dikasih malaikat minum teh, dilayanin ribuan malaikat. Edis dikocok, yang bener loh gue bilang. Iya bang, dikocok. Pertanyaannya Bang Luga, itu dikocokin keluar nggak itunya spermanya? Philip itu keluar bang, tapi keluar api. Keluar belerang. Kenapa dalam hati gua kan? Kenapa lah edisi ini dikocokin? Rupanya karena dia mengajarkan boleh berpoligami, itu alasannya. Dikocok sampai nangis-nangis. Aduh, kasihan. Ini makanya tinggalkan Edis. Ngapain lo ngikutin? Nanti kalau lo ngikutin si Edis, gue takutnya lo juga dikocokin sama setan. Lo juara Edis Edis. Herdernya Edis semua dikocokin listriknya. Siapa yang ketua herder? Marbun, ya kan? Sama si Yuli. Ketua herdernya Edis. Itu bisa dikocokin juga tuh. Sofiatul Edis Salib. Jadi yang dihajar sama Bazebul di bawah tangga itu Nabi siapa itu Nabi? Aku lupa itu Nabi. Di bawah tangga. Gimana? Iya, penglihatan Nabi kan ada itu. Yang dihajar pantatnya sama Bazebul di bawah tangga itu Nabi. Siapa tuh ya? Lupa gua. Ada itu. Ya pokoknya masih Edis. Kalau nggak salah lo juga yang dapat mimpi kan, si Metatron juga kena kan? Metatron, si Metatron. Oh Metatron ya? Metatron yang dihajar di bawah tangga itu sama Bazebul yang hijau itu kan, baraknya kan. Oh temen gue dapat penglihatan itu. Masa menjerit-jerit kan Metatron. Itu kalau Metatron itu ada rencana vaginanya Wewe Gombel, kepalanya Metatron mau dimasukin ke kemaluannya Wewe Gombel. Botaknya itu. Jadi kepalanya gitu dimasukin. Iya, ke jadi Gombel. kan Wewe Gombel kan cewek, teteknya kan gede banget itu. Jadi rencana kepalanya Metatron. Ya kasihan lah Nabi Wewe Gombelnya, aduh. Dan kepalanya Metatron besar juga itu, lumayan. Tapi Kalau aku ngerinya Metatron ini, di bawah kalau tangga itu kan. Metatron ini rencana saya mau kasih apa ya? Dia inilah bapak penggosip internasional. Semua gosip-gosip bertahu. Bom ngilangin 140 juta bicara sama dia.
Gila emang Metatron ini kok mulutnya kayak perempuan, heran gua. Kok ada perempuan yang mau kawin sama dia ya? Mulutnya kayak perempuan. Hidup juga dikasih makan istri, mana ada itu gajinya dia itu. Gayanya. Jadi gimana, Badawi? Ya. Kenapa bang? Kamu masih berani melawan nggak? Saran saya, Adi Balawi gabung aja ke Titanium. Nanti di situ. Ya dong. Kalau Bang Adi Badawi ini udah berkawan, gak mau ngebantah. Iya, daripada lo nanti dikocokin sama iblis kayak si Edis. Ada kemungkinan loh gigit-gigit Edis dikocokin. Tapi kalau udah kelas-kelas herder itu selain dikocokin dikasih balsem. Itu yang kelas herder ya. Satunya Edis herder. Kasih balsem, kasih cabai rawit, udah kelar. Kocok terus sampai gila. Berarti itu kelas-kelas herder tuh Nabi ya? Iya, pakai balsem sama cabai rawit. Kalau Adi ini herdernya Edis, kena lah kau di kocokin pakai cabai rawit. Iya, jadi jujur si teman gue yang itu nanti gue akan ngomong, lo harus ngomong, bang, gue takut nanti lo harus ngomong. Apa tuh bang? Ya itu yang ketika lo ngeliat si Edis dikocokin itu, tapi dia ngomong bukan ngomong di TikTok, ngomong di hadapan puluhan ribu orang nanti. Dia sama di podcast. Kenapa? Yang jadi pertanyaan kan kenapa kok sampai hukumannya dikocok? Nah ini dia permasalahannya. Jadi sila yang lebih tahu kan dosa-dosanya. Sampai Malikil goncang imannya. Kok jadi Titanium diam-diam di tai. Tapi banyak tuh yang murtad gara-gara Edis Nabi. Jangan bilang banyak yang murtad. Pada dasarnya orang udah pengen murtad, cuma karena Edis rame, ya seakan-akan dia murtad gara-gara Edis itu cuma kamuflase aja. Nggak ada. Kalaupun ada satu, ya memang mungkin dia karena udah pengen murtad, terus pas ketemu Edis, langsung Edis klaim dia murtad gara-gara Edis. Ya seperti itu. Kita nginjil udah dari dulu. Bukan gara-gara Edis orang murtad, nggak ada ya. Kalau memang Edis bisa murtadin orang, kenapa Edis nggak murtadin si Juma? Kenapa Edis nggak murtadin si Nandar yang bibirnya doer itu? Kenapa Edis nggak murtadin si Yata? Uniripa ya kan? Kalau gua Uniripa langsung ngakuin, maaf kalau sama Bang Luga saya ngaku kalah, jelas. Coba Edis nggak usah dulu jauh-jauh. Namanya orang di bawah itu kan kita nggak tahu kan, mungkin dia udah diinjilin, udah didatangin sama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia masuk roomnya Edis, lalu si Edis ngeklaim itu adalah hasil penginjilannya dia. Lawanlah dulu orang-orang yang petinggi-petingginya, coba lo murtadin satu orang. Kalau gua udah semuanya udah nyerah, Bang Luga mohon maaf, kita udah nggak bisa lagi debat sama Bang Luga. Karena kita juga udah mau diapain lagi nanti bisa. Udah jelas kalau gua. Kalau si Edis gitu, jadi ngeliatnya tuh dari situ. Banyak yang mana sih? Kalaupun ada yang murtad tapi jadi penjahat, contohnya si Tersadarkan. Dia murtad, tapi ketika dia mau Kristen malah ngerecokin. Akhirnya gue usir. Mending lo pindah aja ke Buddha, gue bilang. Ke Kongfucu. Jadi selain orang murtad, dia juga harus hidup juga
hidup benar. Jadi jangan cuma murtad doang. Kalau murtad kan ketika lo iming-imingin, lo rame-ramein, orang bisa murtad. Tapi kan bukan menjadi orang yang suci, bukan menjadi orang yang benar. Gitu. Jadi nanti kan harus disortir lagi sama kami rasul-rasul. Ada kok orang murtad malah tambah jahat, malah lebih mending dari Islam. Contoh si tersadarkan, dia murtad malah ngatain gue lebih palsu. Kamu akhirnya gue diusir lah. Sekarang dia udah tinggal di hutan, di pedalaman, minta donasi. Jadi dia ketika masuk Kristen malah tambah nggak benar. Makanya kalau masuk Kristen harus tetap dibimbing, jangan dijadikan malah tambah liar. Kalau cuma murtad doang, dia nggak ada yang ngajarin. Contoh Pak Bom atau Nabi? Bom itu ibarat kata itu masih di bawah telapak kaki saya. Si Bom kan anak kemarin sore. Bom kan kemarin sore. Saya udah debat sama Nabi. Jauh. Moko Ginta, Ustadz Nababan. Saya tuh kelasnya tuh Jakir Naik, bukannya si Bom orang gila. Tahu 10 juta aja ditilap. Iya Bang Luka. Jadi gini, Paus ya kan? Iya, jadi nanti tolong kasih tahu ke konglomerat ya, Bang Herodes. Ini teman saya Luga rencana mau melawan Paus Leo, debat di Vatikan, kalau nggak di GBK. Ya. Jadi anggarannya 2 triliun. Jadi emang nggak ada pendeta yang berani melawan paus? Nggak ada, karena pendeta pun dianggap tai sama paus. Coba kalau pendeta ketemu paus dianggap Gilbert aja, dianggap ketemu paus aja mau dijilat-jilat kakinya paus, pendeta Gilbert. Nah kalau gue malah Itu pun kalau Nabi debat sama Paus tetap menang Nabi ya? Ya jelas lah. Udah pasti kalah. Nanti gue tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Bibir kau, bila perlu gue ngomong kayak gini, dipanggil dia becak pelar. Cuma gue gituin. Berani nggak Eporus AKBP atau Eporus Gereja Protestan lawan Paus? Nggak berani. Karena kenapa? Karena mereka masih di bawah dunia perbabuan yang dilakukan oleh Paus kepada pendeta-pendeta Protestan. Masih dianggap tai lah. Yang berani melawan Paus itu ya puji Tuhan, gua yang pengen nempelin bibirnya. Si King Hades paling dia saling kelas tai, ngadas lah, dan atok lah. Dia sali apalagi aki-aki terkutuk. Tuh enggak? Apalagi si Elang. Dia jadikan tumpuan kaki gua nanti selang itu. Langsung kepala kau. Jadi kita ini umat pemenang karena Tuhan Yesus. Tapi kalau apa mau perlu 2 lawan 1? Paus sama Jakir Naik 2, gue lawan gue 1.
berani. Cobaan dari pagi dan malam. Nama? Emang Nabi kalau debat sama Paus atau Sakirnya berani tai-tai anjing-anjing. Tidak perlu lah. Ini kan ya, ini percaya aja. Artinya kejawanan. Ingat nanti gue tanya, buat ngedijit pakai kuasa siapa? Paling dokter lagi. I can do it for myself. John, Jelas Nabi suaranya. Mendem suaramu Nabi. Jadi kalau misalnya gua debat sama Zakir Naik, paling gua tanya, terus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Paling dia bilang pakai kuasa Roh Kudus. Selesai pula, kasih ongkos. Kau pakai kuasa siapa? Allah, Bapa. Salah. Bapak mengusir setan, membuat mujizat, menciptakan langit pakai kuasa siapa? Pakai kuasa sendiri. Salah. Pakai kuasa Roh Kudus. Udah, pulang, bubar. Bubar. Paus, Roh Kudus laki apa perempuan? Paus bilang gini, A O A I A U A I A U A. Bilang aja lo dia. Roh Kudus sama Maria kan mana? Bingung dia jawabnya. Ya udahlah, kata Paus gini, ya udahlah gini aja lah, kita to the point aja lah. Lu gak apa bilang, seluruh harta Vatikan lo yang pegang lah. Nah gitu dong, ngomong dari tadi, jangan kelamaan. A U A I A U A I. Jadi gini, emang Nabi, Edis bisa lawan Paus? Ntar dulu. Emang Edis bisa nantang Paus? Di mata Paus Edis itu gak lebih dari tai. Kata Paus, Luga aja, gue nggak berani lawan, lu berani lawan Luga, kata Paus. Udahlah, apa kata Luga aja, terserah. Luga mau duduk di Vatikan, terserah. Begitu. Ya silakan, apa yang mau disampaikan tadi, Bang Milo? Iya, ini kadang Badawi ini kadang paham, besok lagi lupa lagi dia karena beda mendengarkan dari narasumber lainnya kan. Ada sosok-sosok karena saya lihat ada sosok-sosok jin yang memasukkan batang ke pantatnya si Adi ini, jadi dia kadang-kadang maju mundur. Batang tuh dicabut dulu. Ya makanya kan lo kadang-kadang berintak, kadang-kadang mundur. Ya pasti ya, ada sosok-sosok makhluk gaib. Makanya Nabi makanya Nabi sudah pernah debat sama Edis. Edis itu udah sering saya tempeleng 10 tahun yang lalu. Tempelengnya bilang, aduh kurang kau anak kucing, oh pak pupuk mencret. Nah sekarang lari ke Amerika. Tapi katanya belum ada yang menang lawan Edis. Saya ini kelasnya Paus, bukan kelasnya Edis. Edis itu cuma main TikTok. Edis mah terbuka di lapangan mainnya. Anak kemarin sore, Bang Adi. Betul kan Nabi? Kalau Edis kan itu sebagai anak kemarin sore Bang Nabi kan. Iya, orang masih. Nanti gue suruh nanti sediaan di kesaksian titiknya Edis dikocokin di neraka. Kenapa alasannya? Benar, gue masukin di TV semua kesaksian neraka. Bila perlu di Metro TV, TV One. Coba kau saksikan
Kenapa sampai titiknya Edis dikocokin? Aku juga nggak tahu bang. Aku juga udah bilang, tolong jangan saya dikasih mimpi. Lalu katanya yang ngasih mimpi itu ngomong gini ke si teman gue ini, kasih tahu ke Luga. Nah, nanti gue masukin di TV One itu kesaksiannya. Ngomong deh klien di situ, nanti gue kasih duit. Iya, Adi, kamu jangan sebentar beriman, besok nggak beriman. Ntar lagi beriman, besok nggak beriman. Nanti kau dihajar sama Bezebul itu kan, pantatmu itu kan. Jadi Itu penglihatan Nabi loh. Itu penglihatan Nabi. Kamu jangan salah-salah. Kalau gabung Titanium ini berarti dibaptis lagi. Kau udah baptis baptis Islam belum? apa percik? Hah? Percik apa selam? Percik bang. Oh, pantesan aja masih masuk batang itu. Baptis lagi Adi ini kayak bareng-bareng Bang Adi di Danau Toba. kayaknya Kak Adi ini Banyak Katolik evolusi. kayaknya nih. Katolik ya? Protestan bang. Protestan. Jadi gimana nih Nabi? Si Adi nih. Kalau otis percik itu kemarin ada Ibu Selomita dibawa ke neraka sama ke surga. Tuhan bilang suruh mereka dibaptis Islam, jangan mau dibaptis percik. Itu Tuhan Yesus bilang. Ibu ini udah meninggal, bangkit lagi dari kematian. Ada kan yang baju merah kan, kalian udah pernah nonton belum? Ibu Selomita dari orang Papua, dia dibawa ke neraka. Tuhan Yesus bilang harus dibaptis Islam. Kalau mau dibaptis percik masuk neraka kau. Baptisan percik kan itu bukan baptisan itu. Mana ada baptisan percik? Itu kan karangan gereja, karangan iblis itu. Karena Yesus itu langsung ke sungai itu ya Nabi ya, dibaptis ya kan? Nah, kok bisa dipercik? Nah, ini ajaran siapa ini? Ajaran engkong. Edis aja lihat semua pendukungnya Edis itu nggak ada yang dibaptis Islam itu. Percik semua itu Nabi ya? Dan Edis nggak. Awak negor dibilangnya nabi palsu. Makanya Edis masuk neraka. Dikocok titiknya. Benar, gua suruh nanti dia ngomong di KKR. Lihat aja. Ini kan saya mau bikin KKR nih. Yang hadir puluhan ribu nanti saya undangin kan, anggarannya kan 2 triliun, paling murah 2 triliun. Gua yang danain nanti seluruh konglomerat dunia. Nanti gue suruh ngomong di depan jutaan orang. Kenapa titiknya Edis dikocok? Apa penyebabnya? Karena dia ngajarin poligami, poligambren. Kocoklah titiknya. Jadi Edis ini dia kalau buka komal nggak berani naikkan kita ya Nabi ya? Iya, karena dia mau nipu orang. Dia mau nipu, nggak diikannya orang-orang kayak kita naik supaya dia bebas nipu orang. Dia kan orang kalau debat. Kalau nggak bisa jawab diturunin. Kita tahu sendiri ke orang gila. Nonton yang nonton juga kan rakyat-rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa. Orang-orang buangan, orang-orang tukang sah, yang nggak ngerti agama. Nontonlah, karena Edis pelawak-pelawak neraka kan. Jadi kalau Ada tamu nih Nabi. Umhi. Peniti. Umhi. Buka suaranya, Umhi. Waduh, Umhi. kabur dia. Kabur. Gak kuat sama Nabi. Sama kayak jendela nakor rumah. Ngapain orang pakai kacamata kayak orang buta ya? Aduh.
Si Sofiatul pakai kacamata tambah jelek. Ternyata Sofiatul jelek. Nih Bang Epren nih, naik Bang Epren, kesaksian dulu. Kasih informasi dulu. Kasih informasi dulu. Ah ini kita sambut ketua kita. Balai Ibu-ibu Perempuan. Silakan. Kalian tahu nggak kenapa si Edis mengajarkan poligami? Kalian tahu nggak? Nggak tahu Nabi. Tidak tahu. Rencana dia mau kawinin Sofiatul sasaran selanjutnya. Sofiatul juga. Oh, naksir dia sama Sofiatul rupanya ya. Iyalah, lihat aja Sofiatul ngepost fotonya Edis, naksir apa coba? Apalagi titiknya Edis kecil, udah pas ya. Badawi kerasa sama dia Nabi. Nah, itu titiknya Edis di dalam penglihatan juga kah? Enggak sih, makan udah ada di situ istrinya Edis, tapi masih berani dia mesra-mesra dengan Edis. Berarti kan nggak dianggapnya istrinya Edis. Istrinya Edis juga kan nggak ditunjukin mukanya, hancur juga mukanya. Kenapa Edis mau nunjukin ini? Bang. Iya. Salam. Ya, bro. Aku sebenarnya rencana pengen nyerang ini. Aku sebenarnya rencananya nyerang si Sofiatul juga. Aku rencananya mau aku masukkan ke rumah dia. Nah, cuman setelah perdebatan dia dengan siapa ya waktu itu ya, ternyata dia satu paham dengan kita, Bang. Gimana tuh? Satu pahamnya gimana? Dia mengakui kalau Yesus itu Yesus itu spermanya, maksudnya dia lahir itu, dia kelahiran Yesus itu ialah hasil daripada sperma Allah Bapa. Baru gue sadar, oh ternyata si Sofiatul juga sepaham dengan kita. Kapan dia ngomong gitu? Ada videonya, ada, nanti aku ambil ya. Aku akan berusaha ambil lagi itu ada itu dia diskusi sama siapa ya? Sama kayaknya sih sama orang Islam gak salah ya. Nah, itu yang aku pengen. Iya, nanti aku akan berupaya sama seperti Malikil kan. Malikil itu kan udah ketahuan Malikil JO bakal kita rauk, ya kan? Nah, ini sekarang tinggal Sofiatul. Ada itu. Aduh sayangnya aku udah pernah share di grup loh. Cuman belum sempat aku kasih judul. Jadi Sofiatul itu mengatakan bahwa Yesus itu kan bukan dari hasil hubungan intim antara Maria dengan Yusuf, tapi dia itu adalah hasil dari spermanya Allah Bapa. Kaget gua. Berarti ini sama, ini kita, ini satu keluarga, ini kita sama Sofiatul, ya kan? Nah di situ aku bingung, nyerang nggak? Ini kalau kita deketin ada baiknya kita gandeng. Aku pengen gandeng nih Kak Sofiatul. Makanya semoga ya. Dulu, ya. Kan artinya kan siapa tahu dia masih bisa diselamatkan, bertobat. Tanya-tanya dulu apa maksudnya kan gitu. Kayaknya tapi kalau dibilang
Bang ini sebentar Bang. Ini kayaknya Bang Dua Sudut Pandang juga ada videonya karena waktu itu ada VT-nya Bang. Ya coba Abang ini WA ke itunya aku ya biar aku tampilkan ya. Itu aku ingat banget itu. Wah ternyata yang satu paham sama kita nih sebenarnya banyak sebenarnya. Ya karena kan gini. Mereka kan juga sebenarnya mempelajari juga apa yang kita sampaikan, mempelajari diam-diam kan. Kalau setelah direnungkan masuk akal, nah disitulah dia mulai berubah kayak Malikil kan, sudah mulai berani dia mengatakan Tuhan bergender. Jadi mereka juga sudah mulai sudah mulai mempelajari dengan diam-diam. Dan memang nubuatannya bakal banyak nanti yang akan dengan kita. Itu udah dikasih tahu Tuhan. Seperti itu. Tapi Sopiat lu mau nggak diskusi sama abang itu, Bang Eprem? Coba dulu. Iya, coba dulu ya. Pasti bisa lah. Kita kan begini Bang. Kalau aku sih bisa aja deketin. Cuman kan yang pasti, aku mau pastikan dulu dia satu paham nggak sama kita. Kalau bisa, kalau dia benar-benar satu paham, pasti dia akan nerima aku. Otomatis itu, nggak mungkin enggak. Ya kan? Karena abang kan tahu, ya kan tahu dia mau nggak mau dia kan harus tahu bahwa kalau aku datang nih di hadapan dia, oh dia tahu nih, oh ini kaki tangannya Nabi nih, ya kan, Nabi titanium nih, oh pastilah seenggak-enggaknya mungkin awal-awal malu-malu, tapi nanti seenggak-enggaknya pasti dia akan. Yang penting kan cara aku mendekatinya aja, ya kan. Ya kalau itu ya bisa lah aku dekati secara baik-baik. Kan aku kan bagian timnya Menteri Luar Negeri juga Bang, merambat, ya kan, berdiplomasi, ya enggak. Jadi kan kalau pensiun dari jenderal, Panglima Jenderal kan pasti mau nggak mau lah ngelamar jadi Menteri Luar Negeri dalam negeri ya kan, kalau di titanium, ya enggak. Ya lanjut dulu Bang, lanjut. Oke. Malikil tuh apa katanya tuh Nabi? Dia mau konsep titanium atau macam mana? Dia ya udah hampir titanium karena dia bilang Tuhan bergender. Bagi Yohanes kan Tuhan kan tidak bergender. Oh iya. Kalau Tuhan bergender kan berarti kan ada dua. Gender apa nih? Laki, gender itu kan ada dua macam, laki sama perempuan. Ya berarti kan udah pasti kena Roh Kudusnya. Itu udah pasti. Iya. Kalau dibilang Tuhan bergender kan berarti kan cuma satu, laki apa perempuan. Yang laki yang mana? Karena bilang Allah itu roh. Berarti gendernya apa? Roh itu. Laki. Yang gender perempuan mana? Ya mau nggak mau Roh Kudus. Dia takut bilang Roh Kudus perempuan, takut dia langsung dilemparin nanti kan. Jadi dia halus dia mainnya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan dia ya. Iyalah. Iya, sekarang nih banyak orang membawa pakai debat itu pakai konsep sekarang titanium. Katanya saya dengar ya, ada pendeta-pendeta GSJA sudah mulai membawa konsep titanium di dalam khotbahnya. Saya dengar gereja GSJS yang di Surabaya tuh. Iya, karena konsep titanium itu mudah dipahami, Nabi. Oh, kalau sampai titanium ini mendunia,
seluruh harta bangsa-bangsa masuk ke yayasan kita. Betul. Iya dong. Udah pasti duit triliun ini mah. Kan ide itu kan mahal. Betul Nabi. Paus saja bubar. Makanya Bang Herodes, proposal kita untuk nantang Paus disiapin ya Bang ya. Nanti operasionalnya nyusul ya. Jadi tolong tim Jakarta untuk mempersiapkan proposal untuk tantangan kepada Paus Leo. Ada Bang Pudin, silakan. Bang Pudin. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ada mau disampaikan Bang Pudin? Nggak mau disampaikan, mau tanya. Tapi yang jawab jangan Bang Luga. Kalau Nabi yang jawab sudah kalah kita. Ya, boleh Bang Adi nanti boleh jawab Bang Adi. Nah, oke. Mau tanya nih, siapa nama ibu kandung Yesus? Iya, silakan Bang Adi. Maria Bang. Waduh, kenapa Maria? Ini Bang Luga gimana ini Bang Luga? Makanya kan saya bilang adik, batang Beelzebul yang di pantat kau tuh ditarik dulu, dilepas. Normal. Kalau masih sebelum dicabut, udah selesai. Susah. Ini Bang Adi minta dicabut giginya ini Bang Luga. Ibarat kata tuh, walaupun anget-anget itu tetap mengerikan. Itu berbahaya, dicabut dulu biar normal otak. Gini Bang Pudin. Ibu kandungnya Yesus itu ya Maria, karena kan yang mengandung itu kan Maria, ya kan? Nah, jadi ibu kandungnya Maria. Wah, ini berarti belum dikasih tahu kejadian 1 nomor 27 ini Bang Luga. Ya udah tahu, nyambung. Makhluk goib itu yang tuh mensetubui pantatnya doi ini, mau diapain? Kan dia. Masih lancap. Ini gimana si Adi ini nih? Kadang dia paham, kadang dia nggak paham, ya kan? Saya paham Bang, saya paham, tapi kayak mulut saya ini masih berat untuk mengucapkannya. Nah itu dia. Cabut dulu giginya. Iya. Baru nanti paham. Memang Ya sudah, memang sulit. aku mau tahu Memang dulu. sulit. Kadang-kadang bukan ini lah. Saya paham Bang, Kita tapi mengenal Tuhan. Iya. Aku pamit dulu ya. Selamat malam semua. Ya. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Karena Beelzebul tuh udah menghajar pantatmu itu, Bang Adi. Jadi susah. saya susah mengucapkannya Bang. Nanti takutnya mulutnya keseleo. Karena pantat sama yang di mulut sama, jadi susah dia mengucapkannya. Dalam penglihatan Nabi sebesar apa tuh yang menghajar Adi ini pantatnya nih, barangnya itu? Segede ki. Ada gak sebesar betis itu? Iya, segede kaki itu bisa jahitan itu. Itu kalau dari masukin harus kudu dijahit nanti. Nabi. Ya, salam. Berarti syaratnya masuk surga itu harus percaya Roh Kudus itu perempuan. Ya iyalah, kan itu kan kebenaran. Tapi kalau Ketika kamu sudah kalau cuma percaya Yesus saja belum masuk surga. kan begini, ketika ada pemberitaan terbaru
kita diwajibkan percaya, kecuali tidak ada yang memberitakan ke kamu. Nah ini lo udah ketemu langsung sama orangnya. Artinya, saya kan hamba Tuhan. Ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, maupun ketemu langsung ataupun di kota, itu udah dituntut. Setiap orang yang sedikit diberi, maka sedikit pun Tuhan. Misalnya mereka belum pernah mendengar, belum pernah belajar, maka tuntutannya juga makin sedikit. Tapi kalau ini muncul ngawak udah sampai bebusa ngomong sama kau, kalau sampai kau nggak percaya, mulut kau bisa dirobek-robek sama pantat kau di neraka. Karena kau udah berhadapan langsung. Kecuali misalnya kau nggak punya TikTok, kamu nggak kenal saya, maka pun itu pun nggak ada tuntutan. Kan Yesus bilang, barang siapa diberi banyak akan dituntut banyak, tapi barang siapa diberi sedikit akan dituntut juga sedikit. Nah ini lo udah dengar, pura-pura nggak tahu, ya terpaksa lah kau dimasukkan ke neraka. Jatuhnya kan sebenarnya kalau ini bukan sakit tapi bebal. Kalau cek kepala batu, udah dikasih tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena kau masih ingin menjadi babunya Edis. Sementara kau di sini bukan jadi babu, kau disuruh jadi umat yang mengasihi Tuhan. Kalau di sana kau disiksa, disuruhlah nanti kau ngelenjotin si Yuli, salah satu wakil ketua herdernya Edis. Dimaki-maki si Yuli lah kau, disuruhlah kau nanti netek. Wah makin parah lah. Kalau netek ya enak lah Nabi, takutnya nanti kan dikocok barangnya itu pakai apa itu balsam dengan cabai rawit itu Nabi. Terus jadi si Yuli aja kan udah hampir mau dikawinin sama si RK. Bilang makin gawat lah. Oh, Yuli itu janda ya Nabi? Nggak tahu juga, gue pengen nanya takut gue dikik. Ya udah gue diam aja lah, pengen gue ke cocok lah ketua herder Reda Marbun ya kan, yang bibir ikan lohan itu juga sama-sama jinggo. Tapi gini loh Nabi, kalau nanti Adi ini nggak bertobat disuruh netek ke Yuli, Adi ini nggak mau bertobat, suka dia nih Nabi, suka dia. Nah jadi ada wewe gombel yang namanya Yuli. Yuli itu iklannya, tapi kenyataannya belakangnya adalah setan perempuan yang namanya wewe gombel. Dewanya Hedis di dunia perherderan ya Sofiatul. Tapi saya kan sudah percaya kalau Bang Luga ini Nabi. Kenapa? Tapi saya kan sudah percaya kalau Bang Luga ini Nabi. Ya kalau kamu percaya saya sebagai Nabi, harusnya kamu percaya dong apa yang saya sampaikan. Kalau saya bilang Roh Kudus perempuan, aminkan. Jangan kau ngikut-ngikutin gayanya si Edi sama si Bombong. Berkait sendiri, mereka masuk neraka, kau ikutin lagi. Aduh. Tapi ada yang bilang Nabi Luga ini Nabi palsu. Betulkah itu Nabi? Kan saya bilang yang mendapatkan penglihatan tentang si Edis masuk neraka bukan cuma saya. Udah ada 5 orang. Kalau sudah 5 orang saksi itu udah kuat. Yang mendapat penglihatan bukan cuma saya aja, banyak, udah hampir ratusan orang. Kalau saya Nabi, jadi itu udah kuat. Kecuali cuma saya ngaku-ngaku sendiri, bolehlah diuji kan. Kalau sudah, lagian saya kan ngaku Nabi kan sudah hampir 5 tahun dan puji Tuhan masih sehat, masih sukacita. Kalau pendusta itu nggak akan bertahan.
ya kan? Masih bisa menggulung paus, Jakir naik. Ntar lagi juga Donditan mau setempeleng lagi bibirnya. Jadi gimana Haji? Bang Herodes, diatur ya debat saya sama Donditan ya. Di Medan, ya, boleh lah. Tinggal naik Garuda lah 1,4 juta. Siap. Satu nanti. Ini saya dapat lagi peluang tanah di daerah Silangit ini. Ini saya ketemu sama tuan tanah juga nih. Bingung gue ketemu tuan tanah semua. Yang satu, tanah saya dari ujung sampai ke ujung. Ya Bu, ada lagi di daerah bandara tuh kan. Berapa ratusan hektar juga itu. Itu mau saya garap juga nanti buat apa? Pertanian, ternak untuk jemaat sama markas gereja besar. Jadi orang-orang Sumatera ini rajin, mereka memberikan apa bantuan untuk penginjilan. Jadi makanya Sumatera Utara mau saya rekrut untuk jadi donatur untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa. Kemarin saya ketemu ibu Big Boss juga. Bang, tolonglah orang Islam diinjilin. Ya Bu, support ya. Tuh ambil tuh alat musik, semua apa yang diperlukan. Ya Bu, ntar saya angkut. Sumbangan-sumbangan udah makin banyak berdatangan. Gimana Di? Ya. Udah paham belum? Paham Bang, paham. Si Yuli aja, aku bilang tanah keluargaku 100 hektar, dia nggak percaya, dia bohong katanya. Bohong pala lu. Gue udah di sono. Lagi ku bangun apa tuh, mes dulu lah. Berarti kamu Kalau udah bukan Yuli dalam arti Yuli yang di neraka, bukan Yuli yang di TikTok. Nah, bukan Yuli yang di TikTok itu kayaknya bisa ditarik itu si Reda sama si Yuli. Masa si Reda, gue naik krimnya si Reda kan. Lalu Bang Luga yang ganteng, aduh, gue bilang, gue kira gue mau dimaki-maki, gue malah di ini mau gue rekrut juga lah, gabung aja semua. Edis biarin aja sama yang nenek-nenek yang di Amerika itu, di situ aja dia tinggal berdua. Jadi Adi, ya Bang. Bukan sama Yuli yang di TikTok ya, kamu netek ya. Sama Yuli yang di neraka ya, Bezebul itu. Pantatmu diajar nanti kan. Jadi saya masuk neraka nih, Nabi. Kalau kamu nggak percaya Roh Kudus perempuan, nggak menolak saya sebagai nabi, udah jelas. Jadi sudah dikocok, ya kan? Kamu dikocok pakai apa? Tinggal kau pilih. Saya kan pengikut Tuhan Yesus, Bang Nabi. Kita mengikut Tuhan Yesus, semua juga ngikut Tuhan Yesus. Tetapi kan yang jadi masalah kan, ahli Taurat percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Itu makanya dia jadi tai lah, dia di neraka. Percaya kepada Yesus berkata, barang siapa percaya kepada orang yang kuutus, dia bukan percaya, dia percaya kepadaku. Jadi gini, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepada orang yang kuutus, barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus betul, tetapi ada satu
satu perjuangan lagi. Mempercayai hamba-hambanya dan nabi-nabinya, itu yang berat. Kenapa? Karena kalau Yesus sudah jelas, sudah terkenal, sudah semua orang tahu kalau dia Tuhan. Tapi kalau untuk mengenal nabi-nabinya, ini yang berat. Karena kedagingan kita kan, nabi-nabi kok duitnya nggak ada, kira-kira kan gitu kan. Jadi orang kan, kenapa orang percaya kepada Edis? Karena yang 9 miliar itu. Karena motivasinya duit gitu. Kalau gue nanti percaya sama Edis, gue dapat teman-teman juga yang nanti bisa ngasih duit gue, biar gue bisa makan. Nah jadi barang siapa menolak orang yang diutus Tuhan, dia menolak Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, tetapi ahli-ahli Taurat tidak mau percaya. Ahli Taurat maunya percaya kepada Allah, sama seperti kamu. Saya mau percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak percaya kepada utusan-utusannya. Nah itu yang membuat kamu jadi tai di neraka. Betul nggak? Betul kan? Yesus itu punya murid gak? Punya. Punya kan? Kalau kau percaya kepada Yesus tapi kau menolak 12 muridnya, kira-kira kau masuk surga atau masuk neraka? Saya percaya, Nabi. Kamu percaya kepada Yesus? Iya. Percaya kepada 12 rasul? Percaya. Percaya kepada nabi-nabi yang diutus di akhir zaman? Nanti saya percaya, nantinya nabi palsu bagaimana? Lah, saya kan sudah bersaksi. Saya dibawa ke surga, saya membuat mujizat. Saya sudah berkali-kali, sudah banyak penglihatan. Kenapa kamu tidak percaya kesaksian itu? Nah, kesaksian itulah yang menjadi hakim buat kamu. Salah satunya Pastor Ben. Pastor Ben itu ngatain saya nabi palsu. Bahkan sampai dia bilang gini, ku martil kepala kau juga, ku suruh PBB Persatuan Batak Bersatu untuk ngejar kau. Ketika dia ngomong gitu, dia jatuh sakit kanker kelenjar getah bening. Ketika dia sakit, ku bilang, bertobat kau, nanti kau mati. Saya masih 40 tahun lagi. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian meninggal. Ada lagi satu lagi tuh, siapa tuh namanya tuh? Nabi juga dia dari Medan. Si John Peter. Sama juga ngatain saya nabi palsu. Terus bernubuatlah dia kepada si John Peter Wanes. 3 hari lagi kamu meninggal. Enggak. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian. Nah kalau udah dikasih kesaksian lo nggak percaya juga, ya mending lo mati aja lah. Kenapa jadi kau pergi aja kalau gabung kau di grupnya Edis. Tapi Bang Adi ini Nabi, meskipun nggak mengakui Roh Kudus itu bukan dong Yesus, tapi ini Bang Adi ini bukan tipe yang naga-naga itu Nabi, kayaknya orangnya. Iya, tapi kan setidaknya dia bukan di pusat neraka, tapi kan di emperan. Lumayan lah, bangsa-bangsa Titit juga kebakar. Neraka itu juga kan ada neraka kelas 1, neraka kelas 2. Ya mungkin dia ini masih di pinggirannya, tetapi tetap di neraka. Gitu. Kalau Bang Bojes, Nabi, Bang Bojes. Ya, Bojes tadi. Oh, naga itu. Kalau Bojes itu kan jatuhnya kan sudah sering bersetubuh dengan apa? Naga. Titiknya dimasukin ke pantatnya si Bojes, ya udah bunyi tuyul. Tahu pun mau ngomong apa kan? Kabur aja sih langsung.
Ingat, di sini ada yang meremehkan kontol. Ingat Tuhan yang asli yang ada kontolnya. Emang benar. Kalau ada Tuhan nggak punya kontol itu namanya tahi. Kayak Tuhan itu Tuhan harus Adi memang jadi kan. ada. Betul. Penis itu penting loh. Coba kau dipotong titik kau. Kau juga bisa poligami kan karena ada penis kau. Coba kalau kau nggak ada penis. Jadi jangan kau remehkan penis. Bodoh kali. Iya, berharga itu. Oh, kau pun diciptakan oleh penis kok. Siapa yang nyiptain kau? Kepala kau lahir di bumi ini. Kalau nggak titik bapak kau yang masuk. Bodoh. Kau pun ciptaan kontol kok. Jadi jangan kita meremehkan alat-alat vital, itu penting. Nabi. Kenapa? Belum percaya juga. Udah lah, mending kau mati lah. Capek kali ngurusin kau. Ini Nabi. Susah kali. Apa? Emangnya roh dengan Roh Kudus itu beda kan, Nabi? Roh siapa dulu nih? Roh Iya, opungmu, roh pokoknya bapakmu, kata atau- roh dengan Roh Kudus dengan roh itu beda kan? Kalau Roh Kudus itu rohnya Tuhan. Kalau roh itu ya roh manusia, roh malaikat. Malaikat juga ada roh, manusia juga punya roh. Kalau Roh Kudus, Tuhan, rohnya Tuhan, dia maha kuasa. Seperti itu. Roh Kudus itu yang ibunya Yesus ya. Ya, betul. Berarti Kamu harus dia- percaya dulu di situ. Nanti ibunya Yesus itu menguasai saya baru mungkin sadar, tobat. Iya, nggak apa-apa kalau mau direnungkan dulu, mau dipelajari, itu nggak masalah. Karena saya pun mempelajarinya pelan-pelan. Tapi jangan menolak, karena kenapa? Karena kita sudah pernah mengalami kesaksian neraka. Gitu. Kalau Eris Bomom kan nggak pernah. Jadi lebih baik kamu percaya kepada orang yang memiliki kesaksian ke neraka, ke surga. Karena itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau cuma ngocoknya semua orang bisa. Tapi kalau dibawa ke surga neraka, Tapi gini Bang Adi, setelah dari sini takut ada naga-naga yang liar gitu. iya, Mau karena kulihat kan mencegah kalau Bang misalnya Adi gitu. kalau aku nggak ada kan di room ini kan berkeliaran semua tuh. Lonte-lonte neraka ya kan. Pecun-pecun dari neraka berkeliaran di semua komal, menyemburkan ajaran-ajaran bisa-bisa racun-racunnya itu. Makanya waktu itu ada seorang nabi mendapat mimpi tentang saya. Dia bilang begini, saya dilihatnya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan dan guru-guru palsu. Saya bawa semprotan water cannon. Tahu kan semprotan water cannon yang ngusir pendemo-pendemo itu, yang disemproti itu, kayak gitulah aku. Jadi Tuhan bilang ke saya, Bang Luga itu harus terus berdoa, terus memuji Tuhan supaya menyemprot para pemimpin-pemimpin agama dan para penyesat-penyesat. Jadi saya itu seperti bawa, tahu kalian nggak, belambir pemadam kebakaran? Iya. Kayak gitulah aku di dalam penglihatan itu. Kusemprot semua pemimpin-pemimpin penyesat-penyesat agama. Jadi dibilang Tuhan, saya harus terus berdoa supaya mampu melawan pemimpin-pemimpin agama. Kusemprot lah mereka kayak semprotan water cannon gitu. Kabur semua. Makanya kan kalau aku berapa tadi aku masuk komal-komal itu. Pukul 2 kali, jatuh langsung, tergeletak langsung. Iya. Aku kalau di room manapun, nggak room Muslim, nggak room Kristen,
papu, jatuh, selesai. Aku turun ya, cabut ya. Tapi kalau mereka udah nyerah, aku pun slow. Oke. Kalau udah nyerah kita ngobrol ngopi bareng. Kan gitu kan? Nggak mungkin orang udah nyerah awak hajar terus kan? Betul. Udah bang, cukup. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ngalahkan Tritunggal Titanium itu, Adi. Mana-mana pun nggak ada yang bisa. Jangan kayak Bojes tadi kan, Bojes. Kecuali kalau dulu itu di room, kecuali kalau itu roomnya dia, lalu dia ngomong terus nggak gantian, ya gimana kita mau ngomong kalau itu kita nggak dikasih waktu bicara. Aku mau di room mesin manapun, kalau dikasih waktu bicara tetap kulibas, asal dikasih waktu bicara. Jangan awak ngomong dia ngomong ya, capek doang. Tuh. Jadi memang sudah dinubuatkan yang akan menguasai Indonesia ini nanti titanium. Makanya seluruh kekayaan dunia itu akan masuk ke yayasan kita. Jadi nanti para tim dari titanium ya pasti udah kaya raya lah, udah nggak mungkin hidup miskin. Nanti kalau grup-grup sebelah minta beras, tempelin dulu lah bibirnya baru kasih sliter. Nabi kenal nggak sama Kores? Kores yang mana nih? Yang tukang pendebat itu. Oh, udah saya tempelin giginya itu. Oh, udah Nabi tempelin ya. Karena dia nelfon minta beras sama mau bayar kontrakan. Gampang, yang penting kau bertobat, aku bilang. Kenapa ketemu dia tadi? Ketemu sama dia tadi kan? Di komalnya siapa tadi cewek itu ya? Lupa aku nama si cewek itu. Cuman ada dia situ tadi kan? Ya, petentang petenteng itu kan, ngajak debat ini, ngajak debat itu. Aku naik kan? Aku dari Tritunggal Titanium, aku bilang. Hah? Katanya. Enggak. Kalau Tritunggal Titanium enggak, katanya. Langsung takut dia Nabi. Berarti udah Nabi tempeleng. Pantasan dia takut. Orang Kores itu udah mau masuk titanium. Iya. Karena kalau udah titanium, Muslim udah nggak bisa lawan. Tapi kalau selagi kau bukan titanium, kau cuma jadi makanannya orang Islam, cuma jadi bahan siksaan. Disiksa lah kau sampai dunia kiamat. Iya kan? Oh, Kores itu Islam itu Nabi? Itu petinggi api itu, petinggi oh, api. Peninggi api. Paling satunya Juma lah. Aku kira siapa dia tadi kan, aku langsung naik aja, aku tantang dia kan. Pakai Tritunggal Titanium, langsung nggak berani dia. Semua Muslim sudah, waktu di roomnya si Sarah aja, yang salah satu yang waktu MC di acara ulang tahun api itu, udah dibilang pokoknya kalau Bang Luga naik udah jangan kita lawan. Nah nanti ini akan saya umumkan di podcast ataupun di KKR besar kalau Muslim itu udah nyerah. Jadi yang masih bisa dilawan Muslim adalah Edis dan herder itu masih dilawan sampai dunia kiamat, karena memang Edis dan herder ini memang mau ke neraka. Kesempatan lah mereka di situ. Nah kalau udah titanium udah nggak bisa dilawan, Roh Kudus mama udah selesai udah. Jadi Pak udah nyerah, Juma nyerah. Titan dia nggak mau nyerah, nggak menghindar dari saya karena masih pengen makan. Nanti saya gebukin, kalah stop donasinya. Ini dia nanti lucu. Iya. Jadi kau dengar itu, Adi, dengar tuh. Kalau nggak kau kena kocok burungmu tuh pakai balsem nanti kan, kayak Edis kan.
Kalau masih jadi herder Edis kau nanti kan. Tapi masih tersiksa Edis kan dibanding saya. Iya, kau kan herdernya. Kalau Edis kan semuanya dihajar dia. Ya, Jadi paling kalau salib di juga Jambang kan. lah, di Jambang digebukin. Gimana deh? Mau kalau kau mak nggak bertobat nanti barangmu itu di kocok pakai balsem, cabai rawit. Terus pantatmu dihajar sama bajebul yang besar kaki itu kan? Saya sudah bertobat bang. Saya ini pengikut Tuhan Yesus yang paling setia. Iya, kamu tidak percaya kepada rasul-rasulnya. Artinya Saya kan percaya. Kamu percaya nggak saya rasul dan nabi? Ya kalau bukan nabi palsu, ya percaya. Ya kau udah percaya belum? Jangan kalau ini kalau nggak begitu jawabannya. Kan juga dikasih kesaksian. Ya kan ini katanya begini nabi. Tegas sedikit Adi, tegas. Ya. Katanya begini nabi. Katanya siapa? Katanya tidak ada nabi dulu di luar bangsa Israel. Memangnya nabi orang Israel? Saya jawab ya. Begini, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Itu tercatat di kitab ayat berapa, pasal berapa. Itu kan perjanjian Yahweh sama keturunannya Yakub. Oke, kalau memang nabi hanya bangsa Israelnya nabi, lalu kenapa kau orang Indonesia menyembah Tuhannya orang Israel? Itu kan Tuhannya orang Israel. Kenapa kau ikut-ikutan menyembah Tuhan? Kau cari dong Tuhan yang sesuku sama kau. Ya kan Rasul Paulus juga menyebarkannya. Kan kau bilang nabi itu hanya bangsa Israel, berarti kan rasis kan? Hanya untuk Israel. Nah sekarang pertanyaannya, kau orang mana? Kau suku apa? Saya orang Indonesia. Ya, kau orang Indonesia. Kan kau bukan orang Israel. Kenapa kau menyembah Tuhannya orang Israel? Kan Rasul Paulus kan menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Nah, Rasul Paulus menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Kenapa harus disebarkan ke seluruh dunia? Padahal Nabi itu hanya untuk orang Israel. Kau kan bilang Nabi hanya untuk orang Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada Nabi. Ya berarti kan bangsa lain nggak boleh dong menyembah Tuhannya orang Israel karena Nabi pun hanya untuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu dia dipakai bukan sebagai nabi, mungkin sebagai paus, sebagai romo, sebagai pendeta. Kenapa boleh dipakai sebagai paus? Kenapa giliran nabi nggak boleh? Kalau jadi paus boleh. Kenapa? Ya karena dibatasi sampai di Israel aja, nggak boleh orang lain. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa nabi itu hanya dari bangsa Israel. Itu nggak ada ayatnya. Mana ayatnya? Nabi harus hanya dari bangsa Israel. Mana ayatnya? Ya saya kan tadi bilang itu kan perjanjiannya Yahweh dengan Yakub, dengan keturunan-keturunannya. Iya, tapi tidak dikatakan nabi itu hanya dari bangsa Israel. Nggak ada ayat seperti itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan memperlengkapi 5 jawatan di dalam tubuhnya, di dalam gerejanya. Pertanyaannya, gereja itu hanya di Israel atau di bangsa-bangsa? Gereja itu ada di Israel saja atau ada di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Berarti 5 jawatan itu ada di dalam gereja, kata Rasul Paulus. Kan dia tidak dibilang bahwa 5 jawatan nabi, rasul, penginjil, gembala itu hanya ada. Dibilang itu ada di dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu kan ada di seluruh dunia. Berarti nabi di seluruh dunia ada dong. Makanya kau cara menafsirkan ayat itu jangan kau
mau diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu. No. Pak, Paham. itu tetap ada di bangsa-bangsa, tetapi nabi yang sulung memang dari Israel. Makanya dibilang mereka anakku yang sulung. Terus di Indonesia ada berapa nabi? Loh, itu ibu-ibu kemarin jadi neraka, Nabi Musa aja nggak pernah dibawa ke neraka kok. Musa dibawa ke neraka, tolol. Kamu jawab. Mana yang pernah dibawa ke neraka? Jawab. Nabi Musa aja udah nabi sebesar itu aja nggak pernah dibawa ke neraka kok. Ini itu ada di bangsa-bangsa. Gimana sih cara tolong lu panggil pendetamu sini biar aku tempeleng bibirnya. Tempeleng muncungnya, injak muncungnya itu. Apa salahnya ngomong? Anjing emang pendeta kau itu. Nggak ada kok. Aku ngomong kayak gitu, satu pun pendeta di Indonesia ini nggak ada yang berani melawan saya. Begini Mana? Nabi. Panggil sini. Begini Nabi, saya belajarnya harus pelan-pelan. Saya diajari pendetaku itu dari saya kecil sampai dewasa. Makanya kau jangan belajar sama pendeta, kau belajar sama pendeta itu bukan kapasitasnya menjelaskan nabi ada atau tidak. Ngerti nggak kau? Itu bukan kelasnya dia, bukan bidangnya dia. Makanya satu pendeta di Indonesia ini nggak berani menentang saya nabi secara terang-terangan di depan muka saya atau debat terbuka. Ada nggak? Nggak ada. Muslim aja saya lawan, apalagi cuma pendeta yang jumlahnya minoritas. Ngerti kau? Ngerti. Jadi begitu. Jadi begini, yang mengajarkan nabi sudah tidak ada itu sebenarnya anjing. Pendeta babi, pendeta tai. Dan aku percaya aja masuk Islam aja kau. Itu nabi masih ada. Jadi ajaran Kristen itu nabi itu masih ada. Itu kan kejahatan pendeta. Saya pendetanya jadi bos. Betul apa betul? Supaya dia bebas nilep duit. Simon tak suruh debat nggak bisa. Ditantangin Juma, saya tantang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Ada nggak pendeta yang maju? Nggak ada, karena tolol. Aku aja nawar-nawarin diri, nggak ada yang mau lawan saya debat. Sampai saya nawar-nawarin diri, ayo dong lawan saya debat. Tapi giliran pendeta ditantang, nggak ada yang mau datang. Karena kenapa? Karena pendeta itu bukan bidangnya, asal ngomong. Nabi udah nggak lagi. Kenapa nggak kepala bapak kau aja yang nggak ada? Itu nggak? Bang Luga, Nabi udah nggak ada. Kepala bapak kau nggak ada lagi. Kepala bapak kau. Monyet, bikin paus lah, tai. Nabi. Apa itu lagi? Panggil bos kau aja. Lebih senior Nabi atau pendeta Esra? Esra Soro. Tuhan ngomong kepada saya, pendeta Esra itu anjing. Biar kau tahu. Itu masuk neraka. Dia pinter kalau ngobrol sama orang tolol. Coba dia berani ngomong depan saya. Tahu nggak, saya tempeleng muncungnya itu. Suruh bilang sama Esra Soro. Berani nggak lawan Luga? Bilang. Saya tantang dia di Jakarta. Di JCC. Berani nggak Esra Soro? Jangankan Esra, paus aja saya mau saya libas kok. Paus. Yang Esra Soro adalah taiknya paus. Bilang sama Esra Soro. Benar nggak kata Luga kalau Esra Soro itu taiknya paus? Taiknya. Dia aja masih
masih dianggap tai sama paus, mau lawan paus aja mau gue tempeleng bibirnya. Adi ini belum pernah lihat Nabi debat Estrasoru itu pernah ya? nelpon saya. Saya pernah. Estrasoru itu Saya pernah nonton Nabi di TV juga pernah. Tapi waktu itu dia belum jadi Nabi. Siapa? Kok kamu sok tahu Adi? Dia. Luga tuh belum jadi Nabi. Saya udah jadi. Saya pernah nonton di TV. Enggak, gini aja. Kau bilang sama aja Esra Luga ngaku Nabi, berani nggak kau lawan Luga debatnya di Jakarta? Hah? Dan Estrasoru itu pasti saya tarik itu. Bentar lagi saya tarik dia tuh. Saya panggil dia, kamu sini, duduk kamu situ. Coba buka muncungmu itu. Serius, saya panggil Estrasoru itu. Biar kamu tahu. Tahu saja mau saya lawan apa cuma Esra manusia gembel. Dia kan jago kalau ngomong depan ngelawan kayak nama aja dia belepotan ngomong. Babak belur dia Nabi. Iya, kalau Nabi Luga, udah nababan aja digulung kok. Nababan aja gulung, apalagi cuma Esra. Tahu kan Ustadz Nababan? Iya, tahu. Ustadz Nababan aja. Ustadz Nababan kan bilang, saya sudah keliling dunia. Saya sudah banyak memualafkan orang. Cuma saya satu gagal melawan Lugatam. Karena dia sudah Nabi. Masya Allah. Tuh, itu Iya. Jadi kamu jangan Dan memang Estrasoru pasti saya tarik. deh. Nanti Estrasoru pasti saya tarik itu. Nanti setelah saya pukul paus, udah gue pukul paus, Estrasoru mau saya injak-injak itu nanti itu sama si Mel Atok dua aki-aki itu. Sini kau duduk kau situ. Kambing. Benar. Si Mel Atok, Billy Mantopa, Estrasoru saya tarik itu. Saya bayar, nanti anggarannya udah saya siapkan. Saya siapkan 3M untuk narik manusia muncung si pendeta tolol yang begitu. Kamu mau ngomong apa? Kau pendeta apa rasul? Saya pendeta, saya udah rasul. Gembel. Kucing kau. Ingat. Mau kau. Paus mau saya rencana mau saya maki-maki loh. Apalagi cuma si Esra, si Mel Atok, siapa lagi? Jaki Ngadas, idi. Gua Nabi apa bukan? Kucing jawab. Begituin nanti dia mau. Gituin. Oh, ada pertanyaan di bawah Nabi. Risuli Lubis gimana Nabi? Katanya. Kalau Risuli Lubis tidak melawan saya, ngapain kita lawan? Dia juga banyak bencana orang, nggak masalah. Apa? Tapi yang melawan saya Deki Ngadas, Estrasoru, siapa lagi? Mikana Nabi. Mikana mau udah tai. Itu Mikana lawan aku aja gak berani, apalagi lawan Nabi Luga. Nabi, itu Mikana masuk surga apa neraka itu Nabi? Kalau Mikana itu kami pernah mendapat penglihatan dia di barisan akhir ngintil-ngintil sedih. Tapi masih surga? Ya, mungkin ya masuk surga tapi emperan lah. Iya. Bagaimana dengan elang lik? Elang itu adalah taiknya paus. Saya tidak mau berurusan dengan tai. Yang saya lawan di sini kalau nggak paus Leo sama pendeta-pendeta Protestan yang raksasa, bukan yang kelas 3.
Saya sebenarnya ngelawan Esra Soro nggak level. Kan kau udah tahu tantangan saya kan Zakir Naik, tantangan saya kan Paus. Siapa lah Esra Soro? Paham kan? Kecuali saya masih mau bermimpi melawan Deki Ngadas, Muriwali. Lah Muriwali aja duluan gue debat dari si Muncung itu, makanya dia nggak berani ngomong sama saya. Nabi, Muriwali itu naik. Ada lagi pertanyaan di bawah ini. Bagaimana Mbak Elia Miron? Miron itu dia sebenarnya mau dipakai Tuhan, tapi karena dia ganjen memilih berguru sama Homre, yaitu dapat buket Nabi dari Kak Sintiul. Tapi ada pertanyaan itu. Kalau Philip Mantova gimana Nabi? Kalau Philip Mantova gimana? Oke, jadi di dalam suatu penglihatan teman saya ya, Sintiul gini. Slayer. Di dalam penglihat tuh Philip Mantova itu jauh di belakang saya. Terus di kanan saya justru di kiri kanan saya itu ada Samuel Siahaan sama Paul Zhang. Di kiri kanan saya berada di atas gunung yang tinggi, lalu terbukalah langit, alat suara dari surga, hambaku Lugatambu yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Itu yang dapat penglihatan Bang Ray dari Makassar. Nah terus di belakangku ada Philip Mantova, tapi dia masih jauh, ibarat kata masih biasa lah gitu. Jadi Philip Mantova juga masuk di barisan Tuhan, cuma yang artinya dia nggak bisa lah nyaingin hambanya seperti itu. Iya, kocak, pokoknya sedikit por gitulah ya. Aduh, Edis sama orang-orang yang membenci Luga Tambunan itu dikocok semuanya ya, torpedonya dikocok dengan balsam dicampur dengan cabai oleh pada Bajelbul. Dan Adi Badawi yang tidak percaya Luga Tambunan, dia masih antara ya dan tidak, supaya rudalnya Bajelbul dicopot dulu biar dia tuh lancar gitu ya. Dan di akhirnya Luga juga menceritakan bahwa tidak ada pendeta di Indonesia yang mampu mengalahkan Luga Tambunan. Sekelas Mel Atok, Esra Soro ya, tidak ada yang bisa. Karena yang bisa untuk melawan Luga Tambunan atau seimbang adalah Paus gitu. Baik, itu tadi Luga Tambunan, Milo, Slayer, ada Meo, ada Ephraim Liba ya. Dan video ini sebetulnya masih panjang, tapi saya penggal sekian dulu, besok kita lanjutkan lagi gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bantu saya dan bagi dengan cara membagi kuota Anda atau kirimkan kuota Anda ke nomor ini, supaya saya tetap bisa menghibur, memberikan video-video Luga Tambunan dengan diskusi yang kocak seperti tadi dan ramai ya. Silakan, berapapun bantuan kiriman kuota Anda, pulsa Anda, saya ucapkan banyak terima kasih demi kelancaran kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.